tertinggi yang dimiliki oleh pasien. Jadi kalau pasiennya sudah bisa, hanya kita suruh langsung dia bisa, ya berarti sudah. Tidak perlu latih di kemampuan itu ya. Tapi kalau itu tidak bisa, maka kemudian kita itu ya kita fasilitasi. Tapi kalau difasilitasi, setelah itu kemudian kita suruh melakukan lagi sendiri, tidak bisa lagi. Maka perlu kita latih. Ya, kekurangannya apa? Jadi prosedurnya selalu seperti itu. Jadi kita melakukan latihan itu pada kemampuan yang tertinggi yang dimiliki oleh pasien. Sekali lagi, jangan sampai pasien sudah bisa, tapi masih kemudian kita latih di situ, kita bantu di situ. Oke, nah bagaimana cara mendudukkan pasien? Kalau pasiennya sama sekali nggak bisa, maka kita bantu penuh. Ya, kita bantu penuh. Caranya bisa seperti ini. Tangan kita masuk di sini, tapi kalau tangan Anda sampai, misalnya Anda tinggi dan pasiennya kecil ya, Anda boleh juga tangannya masuknya di sini. Ya, tapi kalau nggak sampai ya di sini saja. Nah, kemudian kita lakukan seperti ini, angkat kepalanya, kemudian tangan kita masuk, maka kemudian 1, 2, 3. Kembalinya juga sama ya, 1, 2, 3. Nah, ini tidak ada masalah, pasiennya besar pun tidak ada masalah karena kita tidak mengangkat ya, kita hanya istilahnya menggeser. Kalau pasiennya sama sekali nggak bisa, atau pasien yang baru pertama kali mau kita dudukkan ya, misalnya masih di bangsal rawat inap gitu ya, kita mau mendudukkan pasien, nah maka kita melakukannya seperti ini. Tapi kalau kemudian pasien sudah semakin bisa, dan ini yang harus kita kita encourage pada pasien untuk bisa melakukan cara yang seperti ini. Karena akhirnya tujuan rehabilitasi stroke itu adalah pasien itu bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Ya. Maka kemudian kita lakukan cara seperti ini. Yaitu kita minta pasien untuk miring. Ya. Tapi kalau bednya sempit seperti ini ya, maka kemudian kita harus menggeser supaya ada ruangan yang cukup untuk dia miring ya. Kalau Anda mau menggeser pasien, maka caranya adalah perbagian tubuh seperti ini. Digeser. Mungkin ini kemarin sudah angkat kepalanya, kemudian juga ini kita geser. Caranya menggeser, di sini kita angkat, kemudian di sini kita dorong ya, sehingga ringan. Kita tidak mengangkat pasien seperti ini, berat ini. Kita menggeser, mau menggeser ke sana, maka kemudian ini di sini kita angkat sambil kita dorong ke sana. Mau menggeser ke sana, di sini kita angkat plus kita dorong ke sana ya. Jadi kita lakukan agak cepat ya. Itu. Jadi perbagian tubuh ini kita geser dulu, di sini kita geser, kita angkat kepalanya, kita angkat kemudian kita dorong, terus di sini kemudian kita lakukan, kita angkat, kita dorong. Tapi kalau pasiennya bisa sendiri, Pak geser ke sini, ya bisa, ya sudah, itu lebih baik ya, karena kita menginginkan pasien itu bisa melakukan sendiri semuanya. Tapi kalau nggak bisa ya kita bantu seperti ini. Nah, maka kemudian sudah ada ruangan yang cukup untuk pasien ini miring. Bagaimana untuk memiringkan pasien? Paling gampang itu adalah seperti ini. Kita tekuk seperti ini. Kemudian tangannya mungkin posisi seperti ini boleh, atau mungkin ini nanti ditindih supaya tidak ketindihan, kita taruh di sana. Ya. Terus kemudian
biasanya tidak boleh kita dorong begini ya. Ya, tapi kita melakukannya dari sisi sebelah sana, kita tarik. Ya, yang kita lakukan adalah seperti kepalanya kita miringkan. Bayinya tidak didorong dari belakang. Nah, kalau pasiennya bisa, ya sudah, Pak, miring Pak ya. Caranya kakinya ditekuk dulu. Nah, seperti ini, tangannya ditaruh di sana. Ya, sekarang mungkin tangannya ini bisa diayun Pak ya. Kemudian didorong kakinya, miring. Mungkin seperti itu. Tapi kadang-kadang memiringkan seperti ini ada beberapa kesalahan. Ya. Yang pertama, kalau dia mendorong kakinya seperti ini, maka kemudian yang terjadi adalah coba dorong Mas, berusaha miring, maka yang aktif adalah erector spine. Padahal erector spine pada pasien stroke itu spastik. Sehingga kemudian ini bisa saja menambah spastisitas. Kemudian yang kedua, kalau dia mendorong seperti ini, kemudian yang aktif erector spine-nya, maka sebetulnya badannya itu ditarik ke belakang. Sehingga yang terjadi, dia sudah mendorong kuat-kuat di sini, badannya itu masih terlentang, ya, sulit untuk berguling ke sana. Karena ini pasiennya seolah-olah degek begini. Kalau dia mendorong di sini, sehingga yang terjadi gerakan miring itu nggak terjadi. Terus kemudian dia berusaha miringnya dengan cara menarik bed di sini. Kalau orang normal bisa menarik bed kemudian miring. Pada pasien stroke bisa saja ya. Begitu dia menarik bed, maka ini malah jadi sebatang besi yang menghambat badannya untuk berguling ke sana. Sehingga di sini sudah mendorong keras-keras, di sini sudah menarik kuat-kuat, nggak terjadi gerakan miring. Ya, nggak terjadi gerakan miring. Fisioterapi yang membantu juga begitu, nariknya jadi berat sekali rasanya. Ya, karena kesalahan-kesalahan ini. Nah, sehingga kemudian kalau Anda mau melatih miring yang benar, sebetulnya miringnya itu ke sisi yang sehat atau yang sakit. Dua-duanya harus dilatih. Karena kita pengennya pasien ini seperti orang normal. Orang normal itu mau miring ke kiri, miring ke kanan, ya bisa. Nah, biasanya miring ke sisi yang sakit itu dia gampang. Karena kemudian dia menggerakkan sisi yang sehat. Ya, gampang. Nah, miring ke sisi yang sehat dengan menggerakkan sisi yang sakit itu yang lebih sulit. Sehingga kemudian yang lebih sulit ini yang harus kita fokuskan untuk latihan pasien. Nah, sehingga latihan miring yang benar itu seperti apa? Begitu juga ya kalau Anda memiringkan pasien, misalnya ini sisi yang lemah gitu ya, Anda pegang begini, itu yang terjadi akan ditarik oleh pasien, tarik tangan, dan kemudian dia berusaha untuk miring. Nah, seperti ini yang terjadi. Kalau pada orang normal nggak masalah, tapi pada pasien stroke masalah. Coba tarik. Yang aktif apa ini? Fleksornya atau ekstensornya? Fleksornya. Padahal fleksornya pasti. Maka kalau dia diaktifkan, semakin spastik dia. Begitu juga saat menarik begini, maka yang terjadi adalah tubuhnya juga degek lagi. Erector spine-nya yang aktif juga. Sehingga kemudian jadi berat. Anda membantu menariknya yang berat, pasien menarik juga jadi berat. Ya. Jadi kadang-kadang terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Nah, sehingga yang benar itu mestinya adalah dorong tangan saya, angkat kepalanya, dorong tangan saya terus
berguling. Nah ini yang kita kembangkan untuk pasien. Karena dengan mendorong, nah yang aktif adalah ekstensornya. Kemudian dia posisi seperti ini, yang aktif adalah otot perutnya, bukan erektornya. Nah, sehingga kelihatannya sama, hanya sekedar miring aja. Ngapain harus sulit-sulit? Ngapain analisisnya sampai seperti itu? Awong miring saja kok. Ya kalau itu orang awam ya mungkin seperti itu. Kalau fisioterapis ya harus dilakukan dengan benar seperti ini. Ya analisis biomekanikanya. Jadi tidak sekedar melatih pasien instruktif, pokoknya dilatih. Pokoknya miring, latihan miring. Pokoknya latihan duduk. Enggak begitu. Jadi yang kita lakukan adalah angkat kepalanya, dorong tangan saya. Ini kalau mau membantu di sini. Sama sisi yang lumpuh, Kalau sisi yang sehat sih miring mesti bisa. Nah, kadang-kadang kakinya ketinggalan, sehingga kemudian kadang-kadang kita latih juga kakinya. Sebaiknya tidak mendorong seperti ini. Kalau mendorong tadi mengaktifkan erektor spine-nya ya. Maka kemudian yang kita minta adalah angkat kakinya, ya, sambil ditekuk lututnya, kemudian putar. Kaki lurus badannya, angkat kakinya, iya, kemudian putar. Maka kemudian pada waktu dia mengangkat kakinya seperti ini, otot perutnya yang aktif, bukan erektor spine. Atau kita kombinasi tungkai dan lengan. Yang kita lakukan adalah angkat kepalanya, angkat kakinya, dorong tangan saya terus. Nah seperti ini yang benar ya. Jadi melatih otot-otot perutnya, melatih otot-otot ekstensornya. Di sini juga melatih. Kalau tungkai kan yang dominan ekstensor, spastisitasnya, tipe ekstensi. Nah ini kita minta gerakannya fleksis. Jadi gerakannya itu antispastik. Ya, gerakan-gerakan antispastik. Nah, kadang-kadang kita minta seperti ini itu pasiennya mengalami kesulitan. Ya, dan kadang-kadang pasiennya frustrasi. Latihan seperti ini kok ya sulit tuh ya. Kok ya saya salah terus. Kok ya lama nggak bisa-bisa. Ya. Nah, Anda juga harus tahu situasi seperti itu. Kalau Anda paksa dengan cara yang benar, maka pasiennya bisa frustrasi. Latihan segini aja kok nggak bisa-bisa. Kok lama? Saya pengen segera turun jalan. Kok latihannya hanya gini terus? Maka kemudian apa yang Anda lakukan? Ya, kadang salah sedikit nggak masalah. Ya, sehingga pasien bisa melakukannya. Dan kalau pasien bisa melakukan, dia juga merasa puas. Oh, saya sudah ada kemajuan, walaupun belum betul ya. Terus juga Anda kalau saklek seperti itu, nanti latihannya lama majunya. Hanya satu aktivitas itu kemudian latihannya lama, sehingga terlambat nanti latihan berjalan. Sehingga ini juga Anda harus perhitungkan. Jadi nggak harus saklek, harus benar sejak dari awal. Itu kemudian latihannya detail seperti ini, benar terus. Enggak. Ya, Anda situasional seperti itu. Apalagi kalau pasiennya itu sudah lanjut usia, stroke-nya berat ya. Kadang-kadang salah enggak apa-apa lah. Yang penting bisa melakukan.
agak salah nggak apa-apa. Tapi kalau salah banget itu juga malah sulit dok, ya. Jadi nggak bisa. Tapi nggak harus sempurna. Tapi kalau pasiennya itu muda, stroke-nya ringan, Anda memperkirakan prognosisnya bagus, Anda harus kembangkan cara yang benar itu sejak dari awal. Ya, sejak dari awal. Kalau pasiennya masih muda, stroke-nya ringan, prognosisnya bagus, nah ini berarti harus saya paksa benar sejak dari awal. Karena nanti kalau jadi salah, terlanjur salah dan menjadi kebiasaan, itu untuk memperbaikinya juga jadi agak sulit karena pasien sudah terbiasa dengan cara yang salah. Sehingga Anda harus sekali lagi tahulah menyesuaikan gitu ya dengan situasi kondisi pasien. Nah, Anda maunya benar tapi pasiennya jadi frustrasi, pasiennya jadi marah-marah ya, saya kok nggak maju-maju seperti itu. Nah, misalnya sekarang sudah miring, entah dengan cara yang paling gampang tadi atau mungkin cara yang benar seperti ini tadi ya. Nah, sekarang sudah miring. Nah, bagaimana cara mendudukkan? Jadi cara yang mendudukkan yang kita latihkan pada pasien stroke itu adalah miring dulu. Dan ini juga untuk semua pasien geriatri ya, entah kondisinya apapun, sebaiknya juga miring dulu kalau mau mendudukkan pasien. Tidak lazim mendudukkan pasien stroke itu long sitting ya. Misalnya kita dudukkan long sitting itu seperti ini, nah, kepalanya yang kita tarik seperti ini. Nah, ini jarang kita melakukan mendudukkan pasien stroke long sitting seperti ini. Kenapa? Karena ini bukan posisi duduk fungsional ya. Anda mungkin nggak pernah ya di bed kemudian duduk long sitting seperti ini. Ingat, kita selalu orientasinya adalah melatih pasien ini dalam gerakan fungsional yang dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari. Pak, long sitting seperti ini, terus kemudian kita geser gini Pak. Nah. Walaupun boleh, tapi mungkin ini kita tidak pilih. Tapi kalau nanti dia sudah bisa, apa yang kita inginkan sudah bisa, nanti dalam aktivitas sehari-harinya dia mau bangun ke tepi bed ini dengan cara apapun itu boleh. Kenapa? Karena orang normal juga melakukannya seperti itu. Anda tidak hanya satu cara kan untuk bangun ke posisi duduk seperti ini. Enggak satu cara, caranya banyak ya. Ada yang bahkan langsung lompat gitu aja. Tapi untuk pasien stroke, cara yang paling dasar itu bisa dulu. Setelah itu bisa, dia mau melakukannya dengan cara apapun, itu silakan. Karena orang normal juga melakukannya dengan berbagai cara. Oke, itu mungkin lagi. Nah, kita akan mendudukkan pasien. Caranya gimana? Yang pertama, kakinya diturunkan dulu sampai batas lututnya ini harus turun. Jadi tidak sekedar seperti ini, tapi harus sampai batas lututnya ini turun. Nah, kalau dia bisa melakukannya sendiri, ingat tadi ya, kalau bisa pasien sendiri itu lebih baik. Pak, kakinya diturunkan. Dia bisa, ya sudah. Pak, kakinya diturunkan, nggak bisa. Coba kaki yang sehat
yang di bawah membantu atau membawa kaki yang sakit, ya diturunkan, kemudian sejajar lagi, ya turun, sejajar lagi. Nah, turun. Kenapa kakinya diturunkan lebih dulu? Ya kalau kakinya masih di sini ya nggak bisa tuh Pak, ya, mesti turun. Terus fungsinya apa lagi selain itu? Dia sebagai pengungkit. Begitu kaki ini gantung begini, dia punya berat ini. Berat di sini, kalau prinsip timbangan, berat di sini, berarti ini tubuhnya untuk naik jadi ringan. Ya, jadi prinsip pengungkit atau timbangan. Ya, jadi kaki yang turun ini membuat dia nanti bangunnya jadi lebih ringan. Kalau belum bisa turun sendiri, kita bantu penuh. Caranya gimana? Anda nggak kelihatan ya? Kesini aja. Ya, kakinya sudah diturunkan sampai lututnya ya. Maka kemudian yang kita lakukan adalah seperti ini. Tangan kita masuk, pegang punggungnya. Kepalanya, kepala pasien ini kita taruh di lengan bawah kita. Ya. Bukan Anda pegang kepalanya begini. Ya, bukan Anda pegang lehernya begini. Seperti ini. Terus kemudian ini tidak boleh mengangkat. Ya, ini hanya menyangga. Yang mendudukkan apa? Ini yang mendudukkan. Yaitu kita dorong pelviknya ini ke arah sana, ke sana dan ke sana. Ya, bukan ininya yang ditarik. Ya, Anda akan menarik leher pasien, ya. Tidak nyaman. Begitu juga mengembalikannya. Kita pegang seperti ini, kemudian kita turunkan pelan-pelan seperti ini. Bangunnya sekali lagi di sini. Oke. Tapi kalau pasiennya bisa, kita minta partisipasi dari pasien. Seperti miring, ada ke sana supaya kelihatan. Setelah kakinya turun, ya, seperti ini, maka yang kita minta adalah pasien, Pak, nanti tangannya yang di bawah ini mendorong pada sikunya, kemudian tangan yang di atas nanti mendorong pada telapak tangannya begini. Ini yang sakit atau yang sehat Pak? Tidak peduli, pokoknya yang di bawah nanti bertumbuh di sikunya, yang di atas bertumbuh pada tangannya, mendorong dan nggak boleh menarik. Ya, seringkali pasien kemudian ini menarik. Ya. Kalau ini menarik, maka ini ya jadi sebatang besi di sini yang menghambat gerakan bangunnya. Mendorong. Kita minta untuk angkat kepalanya Pak, lateral fleksi, kemudian dorong sikunya, dorong tangannya, badannya bangun. Kembalinya nanti juga sama. Turunkan badannya pelan-pelan, ditumpu pada sikunya, ditumpu pada tangannya, kemudian turunkan badannya pelan-pelan. Ya, seperti itu. Kalau dia bisa sendiri ya sudah, kita beritahu sarannya seperti ini, kemudian bisa. Tapi kalau belum bisa, kita tetap membantu seperti ini juga tetap di sini, tapi hanya menyangga. Gerakan aktif kita minta pada pasien tetap angkat kepalanya, dorong tangannya yang di bawah, dorong tangannya yang di atas, kemudian bangun. Anda hanya menjaga saja, ya, biarkan pasien yang aktif. Kemudian gerakan kembalinya juga sama. Taruh tangan
tangannya di sini, mungkin kita juga menjaga di sini, taruh tangannya di sini, turunkan badannya pelan-pelan. Iya. Oke. Nah, kalau dia mengalami kesulitan, ya mungkin dia gerakannya ada rotasi, ya ada gerakan yang nggak seharusnya ya, maka kemudian Anda latih perbagian tubuh. Pak, untuk bisa duduk, Bapak harus bisa mengangkat kepalanya ke atas seperti ini Pak ya. Oke, latihannya di sini dulu Pak. Ya, angkat kepalanya. 1, 2, 3, mungkin seperti ini dulu ya, turun. Sekarang kedua Pak ya, angkat kepalanya, tahan, badannya di sini, bentukkan ke atas seperti ini, angkat, 1, turun, 2, turun, 3, turun. Nah sekarang kita lakukan semuanya secara berkelanjutan Pak ya. Jadi angkat kepalanya, dorong tangannya, angkat badannya, iya duduk. Nah, seperti itu. Nah sekarang pasien sudah duduk. Apa yang kita lakukan berikutnya? Latihan-latihan dalam posisi duduk. Nah sebelum latihan dalam posisi duduk, mungkin kita akan melakukan transfer dulu. Bagaimana memindahkan pasien dari bed ke kursi, atau mungkin kursi roda, atau mungkin stool, atau apapun lah. Bagaimana kita memindahkan? Maka kemudian syarat untuk bisa melakukan transfer, kaki harus menapak di lantai. Karena kalau kaki masih menggantung kemudian kita pindah, berarti kita mengangkat pasien. Ya, angkat pasien itu berat. Kalau pasiennya 1, sehari kita 1, ya nggak masalah mungkin yang angkat 1 pasien, apalagi pasiennya misalnya nggak terlalu berat. Tapi kalau sehari kita nangani pasien 5 gitu ya, ngangkat, ya kan fisioterapinya yang bermasalah. Jadi kaki harus menyentuh lantai. Nah misalnya tadi duduknya masih di belakang. Kalau dia bisa bergeser sendiri ya sudah, kita suruh bergeser untuk maju sampai kakinya menyentuh lantai. Tapi seringkali pasien stroke itu, kalau Anda suruh bergeser, maka kemudian yang bergeser hanya sisi yang sehat, dia akan begini. Yang kesananya tidak bisa, kesananya tidak bisa. Ya, sehingga kemudian posisinya ya hanya begini. Mungkin kalau teruskan ya jatuh gitu. Maka kemudian kita fasilitasi, kita bantu. Caranya gimana? Kita lakukan miringkan ke satu sisi sehingga yang di sini terangkat, maka kemudian kita tarik ke depan. Kemudian miringkan ke sisi yang lain, ini kita tarik ke depan. Seperti itu. Sedangkan kalau Anda mau memundurkan pasien, maka yang Anda lakukan miringkan ke satu sisi. Kalau tadi menarik ini ke sana ya, ini sekarang mendorong ke sana dan disertai dengan dorongan di paha kita. Nah, seperti itu. Atau kadang-kadang Anda menggesernya juga bisa Anda melakukan seperti ini. Nah,
seperti ini, kemudian Anda pegang pantatnya, kemudian Anda geser, 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 gitu juga boleh. Ya. Jadi bagaimana cara menggeser pasien maju dan mundur. Nah, setelah kakinya menyentuh lantai, Pak, jadi kalau bednya tinggi berarti tidak bisa, Pak ya. Ya. Makanya bed latihan untuk pasien stroke itu adalah kita sebut sebagai bobot bed ya. Bobot bed itu tingginya adalah kalau pasien duduk itu kakinya menapak lantai, tingginya seperti itu. Bisa diatur ketinggiannya. Di bed bisa diatur ketinggiannya. Terus lebar sekali. Sehingga untuk latihan rolling, berguling, latihan merayap itu bisa dilakukan. Tapi kita tidak punya bobot bed. Kita punyanya ya bed kayak gini. Ya. Nah, kalau kita punya bobot bed itu kita tidak perlu matras ya, tidak perlu matras, tapi bisa latihan di bobot bed tersebut. Oke, nah sekarang kita mau memindahkan. Maka caranya adalah Anda harus kunci lututnya. Karena pasien stroke yang masih baru biasanya lututnya itu masih lemah ya. Jadi kalau dia dipakai berdiri itu biasanya akan giving way atau kolap. Jadi dia akan nekuk seperti ini. Nah, sebetulnya mengunci pada lutut itu ya relatif gampang gitu ya. Pokoknya Anda kunci dia ke arah ekstensi, maka sudah ngunci dia. Dia nggak mungkin kolap ke samping karena nggak ada gerakan ABD, ADD ya pada lutut itu, gerakannya hanya fleksi ekstensi. Sehingga cukup Anda buat pasien ini ekstensi pada lututnya. Nah, Anda bisa mengunci pada sisi yang sakit saja, bisa juga Anda kunci dua-duanya. Maka kalau Anda kunci dua-duanya, itu kakinya rapat seperti ini. Kemudian kunciannya itu menekan ke sana dan mendorong ke belakang. Berarti kita pakai resultantenya atau vektornya. Dorongan kita itu ke sana arahnya. Ya, jadi kita kunci seperti ini, arahnya ke sana. Tidak sekedar menjepit ke sini, tidak juga sekedar menahan dia ekstensi ke belakang, tapi ke sana. Ya. Jadi kita kunci seperti ini. Terus kemudian ada 4 variasi ya, Anda melakukan transfer. Mungkin cara yang paling umum kita lakukan adalah dagu ketemu pundak. Dagu ketemu pundak. Ya, dagunya fisioterapis di pundak pasien, dagunya pasien di pundak fisioterapis. Nah, seperti ini. Taruh di pundak saya. Nah, seperti itu. Kalau tangan Anda sampai, pegang pantatnya pasien. Kalau tangan Anda nggak sampai, boleh pegang celananya pasien. Ya, seperti ini. Kemudian kita menggeser, tidak mengangkat ya, sehingga tidak ada alasan saya kecil Pak, pasiennya besar, saya nggak bisa melakukannya. Tidak ada masalah ini, karena hanya menggeser, tidak mengangkat.
Ya, 1, 2, 3. Lututnya juga memberi dorongan seperti ini. Variasi yang pertama, ya kembali. Variasi yang kedua, yaitu apabila fisioterapinya lebih pendek dari pasien, maka kemudian fisioterapinya masuk ke ketiaknya pasien. Oh my god. Nah, seperti ini, kita pegang pantatnya pasien. 1, 2, 3. Siapa dikasih aja? Variasi ketiga, Variasi ketiga. apabila fisioterapinya lebih tinggi. Kuncian tetap sama, fisioterapinya lebih tinggi, maka pasiennya ganti kita masukkan ke ketiak kita. Ya. Nah, seperti ini. Yang kita pegang tidak lagi pantat atau sabuk atau celananya pasien ya, tapi perutnya pasien. Kita memegangnya seperti ini. Pegang begini. Pegang perutnya pasien seperti ini. Kemudian 1, 2, 3. Variasi ketiga. Variasi yang keempat. Ini kalau kemudian kita memberdirikan pasien dulu. Dan ini juga kita lakukan kalau kita melatih pasien untuk berdiri pertama kali. Jadi pasien mungkin mau pulang gitu ya, bangsa rawat inap sudah mau pulang. Pasien yang mau pulang itu sebaiknya sudah punya pengalaman, pernah, bukan bisa ya, bukan mahir ya, tapi pernah dilatih sampai berdiri. Bukan bisa berdiri, bukan mahir berdiri sendiri, enggak. Pernah dilatih berdiri. Ya, jadi kita memberdirikan pasien yang pertama kali setelah dia dirawat inap di bed gitu ya. Kita mau memberdirikan pertama kali, maka kita lakukan cara seperti ini. Yaitu kuncian pada 2 lutut, dagu ketemu pundak, terus kemudian pegang celana ke pantat, kemudian kita berdirikan 1, 2, 3. Nah, pada waktu berdiri ini lutut kita kunci, maka sudah mengunci ya. Kemudian pantatnya kita tarik ke depan, ini juga sudah mengunci. Kemudian dengan pundak kita dorong bahu pasien ini ke belakang, ini juga sudah mengunci, sehingga pasien akan tegak ya, pasien akan tegak. Mungkin kalau masih ada rasa takut, mungkin tangan kita satu tetap di pantat, bukan di pantat persis ya, tapi di atas pantat ya. Terus kemudian yang satu pindah ke punggungnya pasien seperti ini. Jadi kita support di sini, kita support juga dengan badan kita seperti ini. Ya. Ini melatih berdiri pertama kali. Pasti bisa. Pasti bisa. Walaupun pasiennya stroke, masih lemes sekali, masih lemah sekali, kalau kita berdirikan dengan cara seperti ini pasti bisa. Karena lututnya ngunci, ini ngunci. Ini mau bergerak kemana lagi pelvic ini? Kan sudah nggak bisa. Terus kalau ini kita dorong ke depan seperti ini, kita dorong ini ke belakang dengan punggung dengan bahu kita, ini juga sudah ngunci. Ini bergerak ke sana, ini bergerak ke sana, ini badan sudah ngunci. Dan kalau dia sudah berdiri tegak seperti ini,
dia tidak perlu kontraksi otot. Kalau sudah tegak, itu nggak perlu kontraksi otot, nggak ada usaha, itu dia sudah bisa berdiri. Kenapa? Karena begitu lurus seperti ini, berat badan itu akan didistribusikan ke bawah lurus. Tapi begitu dia miring begini, dia akan jatuh ke depan, maka otot-otot di sini harus bekerja keras untuk menahan supaya dia tidak jatuh ke depan. Begitu dia miring ke sana, otot-otot sebelah sini bekerja keras untuk menahan supaya tubuh tidak jatuh ke sana. Tapi begitu dia tegak, tidak perlu ada kontraksi otot. Jadi Anda harus yakin bisa memberdirikan pasien, walaupun pasiennya masih lemas, lumpuh separuh total. Bisa, karena nggak perlu ada kontraksi otot, cukup dijaga ini tegak. Ya. Logika sederhananya, kalau Anda punya tiang begitu ya, tiangnya sudah tegak lurus seperti ini. Di sini ada kawat, di sini ada kawat, di sini ada kawat, di sini ada kawat. Untuk menjaga supaya tiang yang tinggi ini itu aman, tetap lurus seperti itu. Pada saat ini lurus, maka kawat-kawat ini seolah nggak berfungsi, karena ini kemudian beratnya itu jatuh ke bawah lurus. Tapi begitu ini miring begini, apa yang terjadi? Kawat yang di sini bekerja keras menarik supaya kayu ini tidak jatuh ke sana. Ya kan? Yang di sini, kawat yang di sini kendor, nggak kepake, nggak ada gunanya. Kawat di sini bekerja keras. Sama seperti tubuh. Kalau tubuh Anda sudah tegak lurus seperti ini, maka nggak perlu ada kontraksi otot. Ya, sehingga kalau Anda upacara sudah berdiri tegak seperti ini, Anda mestinya bisa bertahan sampai lama. Karena kerja otot itu minimal. Nah, jadi Anda mesti harus bisa memberdirikan seperti ini. Nah, kalau kita mau transfer dengan cara memberdirikan, tadi ketemu Bunda tadi, kalau pasiennya takut dan dia bisa memegang, bolehlah memegang tubuh kita seperti ini. Ya. Tapi boleh juga kalau pasiennya sudah yakin, ya ini santai terjuntai seperti ini. Ya. Kita berdirikan 1, 2, 3. Nah seperti itu. Terus kemudian tangan kita pindah ke pundak 1. Kemudian kaki kita menggeser pasien, menggeser kaki pasien, menggeser kaki pasien, menggeser kaki pasien. Nah, sampai seperti ini. Kursinya sudah di belakang, sudah pas. Maka kemudian kita buat pasien untuk membungkukkan badan dengan cara memfleksikan hip. Ya, kita dorong ini ke sini. Kemudian tekuk dua lututnya, turunkan bokongnya pelan-pelan. Nah, seperti itu. Ini teknik transfer. Ya, jadi mungkin kita akan mengajarkan ini pada pasien dan juga keluarga pasien ya. Nanti kalau memindahkan pasien itu seperti ini. Nah, sekarang kita latihan dalam posisi duduk. Nah, apa saja yang bisa kita berikan latihan pasien stroke pada posisi duduk? Biasanya
hafalannya fisioterapi itu latihan keseimbangan, Pak. Ya, duduk. Agak naik ke atas. Naik. Seringkali begitu duduk kemudian didorong-dorong. Jangan sampai jatuh, tegakkan badannya dan seterusnya. Nah, Apa jenisnya? bukannya salah ya, tapi kemudian sering itu mensimplifikasi. Jadi permasalahan duduk itu seolah-olah hanya keseimbangan saja yang perlu dilatih. Jadi ada banyak hal yang harus kita pahami, bahwa pasien duduk yang paling dasar itu adalah duduk tegak. Duduk tegak itu seperti apa? Apabila dilihat dari depan, maka kemudian telinga sama tinggi, bahu sama tinggi, pelvik sama tinggi, kemudian tumpuan di pantat kanan dan pantat kiri itu sama besarnya. Artinya kalau tangan kita masuk seperti ini, tangan kiri ya harus sama seperti ini. Maka ini adalah duduknya sudah seimbang. Ya, seimbang. Kemudian kalau dilihat dari samping, maka yang disebut dengan duduk yang tegak itu adalah kalau kita punya pendulum ya. Mungkin kita punya batu, kita tali dengan benang, kemudian batunya kita jatuhkan, dan kemudian benang ini kita letakkan sejajar di belakang telinga, maka benang ini akan melewati sendi bahu, kemudian melewati di depan lordosis lumbar dan di sendi panggul. Tapi kalau pasiennya seperti ini misalnya ya, nah kita taruh di sini benang kita, nah dia jatuhnya di depan sendi bahu, nah di sini. Berarti ini tidak tegak, ya. Tegak itu adalah seperti ini. Akan lebih bagus kalau kita punya cermin, ya, yang kemudian bisa dilihat oleh pasien yang menjadi feedback. Apakah saya berdirinya sudah betul atau tidak? Maka kemudian apa yang perlu kita instruksikan kepada pasien, Pak, duduknya yang tegak, Pak. Coba lihat di cermin. Tegak, pandangannya ke depan, telinga sama tinggi, bahu sama tinggi, pinggulnya sama tinggi, duduknya, tumpuan di kasurnya itu antara pantat kanan dan pantat kiri juga sama besarnya. Coba Pak, lakukan seperti itu. Kalau dia sudah bisa, hanya dengan cara disuruh, dia sudah bisa. Dan kemudian kita tes, kembali ke posisi semula Pak, jangan jatuh, jangan jatuh. Saya tarik ke belakang, kembali ke posisi semula, jangan jatuh. Saya dorong ke belakang, ke depan, ya kembali ke posisi semula, ya tegak, lihat cermin. Berarti sudah selesai, nggak ada masalah, ya. Nggak perlu Anda latih keseimbangan. Dia sudah bisa kok. Tapi kalau kemudian dia duduknya miring, misalnya dia lumpuh sisi yang kiri ya, duduknya seperti ini, ya, disuruh tegak nggak bisa. Coba Pak, tegak Pak. Yang ditegakkan hanya kepalanya saja. Nah berarti yang seperti ini yang kemudian perlu kita perbaiki. Yang kita perbaiki apa? Ya, mungkin kita lakukan beberapa cara fasilitasi ya. Untuk melatih tegaknya kita beri cara seperti ini. Tarik ke atas, dorong ke arah yang berlawanan dari posisi miringnya.
tegak. Kalau sudah terperbaiki, ya sudah. Kok masih miring? Berarti ada masalah lagi. Oh, dia bungkuk banget, badannya bungkuk. Suruh tegak, hanya kepalanya gini aja. Maka ini juga kita fasilitasi lagi. Kita lakukan seperti ini, depan dan belakang ya. Yang di depan itu dari bawah bergerak ke atas, mendorong ke belakang ini. Sedangkan yang belakang itu dari atas gerak ke bawah, mendorong ke depan. Seperti ini. Kalau Anda melakukan sebaliknya, yang terjadi pasiennya bungkuk. Anda melakukan seperti ini. Mungkin juga Anda melakukan seperti ini. Anda buka kedua bahunya dengan Anda tumpu pada punggungnya seperti ini. Tegak Pak, iya seperti itu. Mungkin juga lateralnya kita perbaiki lagi seperti ini tadi. Mungkin juga perbaikan itu ada di pelviknya. Mungkin dia membungkuk itu karena pelviknya. Ya. Dia pelviknya. Nah ini kemudian kita lakukan pelvic tilting ke anterior seperti ini untuk membuat pasien ini tegak. Tegakkan badannya. Bungkukkan badannya. Ini akan menjadi membungkuk. Kemudian yang seperti ini membuat pasiennya. Jadi mungkin yang membuat dia itu bungkuk itu pelvic tiltingnya. Maka kita perbaiki di sininya. Jadi Anda lihat mana yang perlu diperbaiki. Apakah ini tadi dari depan ke belakang? Apakah ini? Apakah ini? Apakah pelvic tiltingnya yang perlu diperbaiki? Nah, kita sudah betulkan dengan berbagai teknik fasilitasi ini sudah tegak. Kita berikan stretch stimulus seperti ini. Tegak Pak, tegak. Jangan mau saya dorong ke bawah. Tegakkan badannya, lawan. Kemudian dia sudah tegak. Kita coba, kita ganggu. Kembali ke posisi tegak. Nah, sudah bisa. Berarti dia sudah baik dengan hanya difasilitasi. Ya. Yang pertama tadi hanya diberitahu mungkin sudah baik. Diberitahu belum baik, fasilitasi. Difasilitasi, sudah difasilitasi ini tadi, kok masih miring? Nah ini dia duduknya di sisi yang sehat. Sisi yang sakit, nah ini enggak duduk nih. Mungkin dia ragu-ragu, takut kalau dia duduk di sini nanti akan jatuh ke sana. Ya. Dia mengandalkan duduk di sisi yang sehat seperti ini. Maka ini kemudian kita lakukan latihan seperti ini. Ya. Tapi badannya jangan sampai miring seperti ini. Kita tegak. Atau mungkin kita minta untuk pasien, Pak, tangan saya yang di sebelah kiri ini didudukin Pak, didudukin. Ya, ya badannya tetap tegak, pandangan ke depan. Nah seperti ini. Didudukin lebih keras lagi Pak, tangan saya yang kiri. Ya, lagi Pak, didudukin tangan saya. Ya. Atau kemudian tangannya ini kan lumpuh, tangannya yang sehat. Coba Pak sentuh tangan saya di sini. Nah, sampai badannya
duduk di sisi yang pantat yang sakit. Lagi Pak, sentuh tangan saya. Ya. Nah, sekarang duduknya sudah sama kanan dan kiri. Ini tadi sudah kita perbaiki. Nah, sudah tegak. Kok masih miring juga? Padahal di sini sudah baik. Tapi kok badannya masih miring juga? Anda mengira ini memendek, ini memanjang. Ini kontraksi, ini terulur, relaksasi. Padahal sini sisi yang lumpuh. Masa sisi yang lumpuh itu menjadi lebih aktif? Ya. Nah, kadang-kadang Anda salah ya. Ini bukan berkontraksi ini. Yang berkontraksi di sini. Dia berkontraksi secara eksentrik, memanjang, kontraksi eksentrik. Buktinya kita pegang seperti ini. Oh, ini keras ini. Di sini lembek. Wah, berarti ini kita harus seimbangkan tonusnya supaya kiri kanan ini otot-ototnya bekerjanya seimbang, maka mungkin tubuhnya nanti akan menjadi tegak seimbang. Bagaimana Anda mengaktifkan otot-otot di sini supaya ini menjadi naik tonusnya, dan di sini menjadi turun tonusnya? Maka kemudian Anda latih seperti ini. Kalau tadi adalah meraih ke sana untuk melatih duduk di sisi yang sakit ya. Nah, sekarang meraih ke sana sejauh mungkin sampai pasiennya mau jatuh. Jangan dipegang tangan saya, disentuh saja, sentuh saja. Nah, kemudian kembali tegak. Lagi sentuh tangan saya. Nah, maka otot di sini berkontraksi ini. Jadi bergerak ke sana, otot di sini berkontraksi, menahan supaya tubuh ini tidak jatuh ke sana. Maka otot di sini berkontraksi. Nah, begitu kita latih seperti ini berulang-ulang, tonus di sini akan meningkat. Sehingga kemudian tonus di sini dan di sini seimbang. Kalau seimbang, mungkin dia duduknya akan menjadi seimbang juga. Tegak seperti ini. Ya. Jadi jangan disederhanakan. Pokoknya duduk kemudian dilatih. Jaga Pak, jangan sampai jatuh. Ya. Tidak dilakukan analisis detail seperti tadi. Kalau hanya sekedar mendudukkan seperti ini terus kemudian dorong-dorong seperti ini, kok anaknya pasien bisa, nggak perlu fisioterapi. Ya. Jadi fisioterapi jangan mensimplifikasi masalah atau latihan. Anda harus berpikir secara detail seperti itu. Tapi seringkali yang diingat oleh fisioterapi begitu. Pokoknya pasiennya duduk ya latihan keseimbangan duduk, didorong-dorong seperti ini. Bahkan kadang-kadang perintahnya apa? Pak, badannya dikakukan Pak ya, jangan mau saya dorong. Jangan mau saya dorong. Ayo, badannya dikakukan, lawan saja. Tetap tegak di sini. Tetap tegak. Jangan mau saya dorong. Jangan mau saya dorong. Jangan mau saya tarik. Jangan mau saya dorong ke depan. Tahan. Kadang-kadang seperti itu latihan. Mungkin benar, tapi sebetulnya itu kurang benar. Karena keseimbangan itu tidak pernah dilakukan dengan cara mengkakukan tubuh. Kalau mengkakukan tubuh seperti itu ya otot-otot yang spastik nanti akan semakin spastik. Keseimbangan yang benar itu adalah pada saat keseimbangannya terganggu, dia bisa mempertahankan dan kemudian kembali ke posisinya.
kembali ke posisinya. Kembali ke posisinya. Mestinya keseimbangan yang benar itu seperti itu. Bukan keseimbangan kok mengkakukan tubuhnya. Jangan mau saya dorong, Pak. Jangan mau saya dorong. Jangan mau saya tarik. Bukannya itu kemudian nggak boleh ya, silakan kalau mau dilakukan. Tapi sebetulnya logika berpikirnya itu kurang tepat. Oke. Nah sekarang kalau Anda mau melatih keseimbangan, bentuk peningkatannya seperti apa? Kan nggak hanya latihan keseimbangan itu didorong-dorong seperti itu tadi. Prinsip latihan keseimbangan itu seperti apa sih? Yang semakin meningkat gitu. Keseimbangan itu kan dipengaruhi oleh 3 hal ya. Yang pertama adalah luasnya bidang tumbuh. Ya, luasnya bidang tumbuh atau base of support. Semakin base of supportnya itu lebar, maka semakin stabil. Semakin sempit base of supportnya, maka semakin labil. Ya. Yang pertama. Yang kedua adalah tinggi. Ya, tinggi line of gravity-nya. Anggota tubuhnya. Semakin dia tinggi, maka semakin labil. Semakin dia rendah, maka semakin stabil. Kemudian yang ketiga adalah gangguannya. Semakin gangguannya keras, maka kemudian semakin berat untuk mempertahankan keseimbangan, semakin labil. Nah, sehingga kemudian kalau Anda mau melatih keseimbangan, pikirkan 3 hal ini. Bagaimana menambah atau mengurangi base of supportnya, menambah tingginya, dan menambah gangguannya. Sehingga mungkin awalnya Anda melatih keseimbangan base of supportnya. Base of supportnya lebar ini. Kalau Anda suruh maju ke depan seperti ini, base supportnya semakin sempit, semakin labil. Anda suruh kakinya naik ke atas, base of supportnya semakin sempit, semakin labil. Terus untuk menambah ketinggian, mungkin awalnya seperti ini, Anda tingkatkan dengan mungkin seperti ini. Anda tingkatkan lagi dengan seperti ini. Terus Anda kombinasi dengan gangguannya. Coba, base of supportnya sempit, maju sedikit, tangannya ditarik ke atas, terus kemudian gangguannya. Nah, kalau kemudian dia bisa seperti ini, keseimbangannya sudah baik sekali. Ya. Anda bisa mengkombinasikan 3 hal tersebut, yaitu Anda mengubah base of supportnya, mengubah ketinggian, menambah gangguannya. Sehingga kemudian dengan mengkombinasikan 3 hal tadi, Anda bisa mendesain berbagai bentuk latihan keseimbangan pada posisi duduk. Tidak hanya sekedar latihan keseimbangannya mesti didorong-dorong begini saja. Ya. Terus apa lagi latihan dalam posisi duduk yang bisa diberikan? Anda bisa melatih fungsi tangannya. Ya. Kemarin waktu dalam posisi tidur telentang, kita sudah melatih
tangannya juga. Tapi saya katakan jangan banyak-banyak, karena posisi tidur telentang itu bukan posisi fungsional untuk kita menggunakan tangan kita, ya. Nah, di posisi duduk inilah kita kemudian banyak menggunakan tangan kita. Maka latihan yang lebih banyak untuk fungsi tangan itu dilakukan dalam posisi duduk. Bahkan Anda juga bisa melakukan PNF dalam posisi duduk. Ya, kalau Anda mau bisa melakukan PNF dalam posisi duduk. Tapi latihan kan nggak hanya PNF, latihan bisa banyak, ya. Mulai dari yang kemarin seperti dalam posisi tidur terlentang, ya. Kita bisa melatih badannya tegak. Coba dorong tangan saya ke depan, ikuti kemana tangan saya bergerak. Ya, mulai dari yang seperti itu sampai kemudian coba sentuh ke tangan saya di sini, sentuh tangan saya di sini, misalnya seperti itu. Ini yang sakit atau yang sehat Pak yang dilatih? Ya tentunya yang sakit, ya, yang sakit. Tadi kiri kok sekarang jadi kanan. Ya ini kan model aja. Yang dilatih tetap yang sakit, ya. Terus apalagi? Latihan-latihan aktivitas fungsional yang melibatkan tangan. Bahkan kalau bisa ya, satu latihan itu memberi banyak manfaat sekaligus. Ya. Anda bisa melatih fungsi ekstremitas atas sambil melatih keseimbangan duduknya, melatih daya tahan duduknya, melatih kognitifnya, melatih penglihatannya sekaligus. Misalnya Anda meminta pasien untuk mengambil suatu objek yang kita taruh di sini dengan tangannya yang sakit. Ya, misalnya yang sakit duduknya agak ke belakang, kakinya gantung. Ya. Misalnya yang sakit yang kiri. Maka kemudian kita minta untuk mengambil di sini. Nah, melatih keseimbangannya. Ya toh? Karena keseimbangannya kan terganggu ini. Melatih fungsi ekstremitas atasnya. Belum bisa memegang, dibantu dengan yang sehat. Yang sehat bukan memegang di sini tapi memegang di sini. Nah, seperti ini. Kemudian memindahkan ke arah sini. Dan kemudian dipindahkan ke arah sini. Melatih keseimbangan, melatih fungsi ekstremitas atas. Mungkin kalau di sini kemudian ada banyak, Anda perintahkan ambil yang warnanya merah saja. Berarti melatih penglihatan, melatih kognitifnya untuk berpikir yang diambil merah. Bahkan kalau perlu warna merah jumlahnya 5, pindahkan ke sana. Maka dia berlatih berhitung, melatih kognitifnya, melatih penglihatannya, melatih fungsi ekstremitas atasnya, melatih keseimbangannya, melatih daya tahan duduknya. Nah, kalau asik dengan latihan seperti ini, dia kemudian bisa duduk sampai mungkin 15 menit. Kalau nggak Anda kasih aktivitas, mungkin duduk 5 menit aja pasien sudah protes, mungkin sudah merasa capek dan seterusnya. Nah, itu yang saya maksud, satu latihan banyak manfaat sekaligus. Anda mau mempersulit atau meningkatkan latihannya, maka kemudian Anda minta mengambil benda yang di bawah, ditaruh di atas, ya, keseimbangannya, ya, karena dia harus membungkuk ke bawah, kemudian menaruhnya lagi ke atas, keseimbangannya, fungsi ekstremitas atas.
Belum bisa memegang sendiri, dibantu oleh sisi yang sehat. Kalau sudah semakin bisa, ya ini harus pegang sendiri. Dan kalau sudah seperti itu, kemudian Anda bisa mendesain banyak sekali latihan. Ya, banyak sekali latihan. Kalau Anda di klinik, di rumah sakit, di situ ada banyak alat, ya, Anda bisa gunakan semua alat untuk. Kalau ini pasien home visit di rumah gitu ya, Anda scanning, Anda lihat sekitarnya. Ada botol minyak kayu putih, ada dragon, ada botol. Itu semua manfaatkan untuk latihan. Ada gelas, ada sendok, manfaatkan semua itu untuk latihan. Dan latihannya sekaligus mencapai banyak manfaat tadi ya. Yang lebih sulit lagi apa? Mungkin sambil duduk seperti ini, Anda beri permainan bola. Mungkin pertama kali bolanya tidak dilempar ya, tapi bolanya digantung. Disuruh memukul bolanya. Ya, bolanya di sini suruh memukul. Nah ini kan dia harus memiringkan tubuhnya ke sini. Dia harus meraih dengan tangannya yang sakit untuk memukul. Belum bisa dibantu dengan tangannya yang sehat untuk memukul. Memukul bola yang di tengah, memukul bola yang di sana. Sudah semakin bisa, maka bolanya ini tidak digantung lagi. Bolanya kemudian dilempar. Mungkin Anda lemparkan ke sini, dia akan miring ke sini untuk memukul bola. Mungkin Anda lemparkan ke sana, mungkin Anda lemparkan ke atas, ya. Yang berikutnya lagi bukan dipukul, tapi ditangkap bolanya. Sehingga butuh kerja koordinasi antara tangan yang sehat dan yang sakit. Bukan hanya melatih satu sisi, tapi koordinasi dua tangan. Karena ini harus menangkap kan posisinya harus seperti ini. Ya. Jadi latihannya aktivitas, bukan lagi latihan PNF atau strengthening exercise, manual resistance, bukan seperti itu, tapi aktivitas. Pak, aktivitas latihan seperti itu apa bukan OT, Pak? OT itu kan prinsipnya adalah therapeutic activities. Kalau fisioterapi kan therapeutic exercise. Mestinya ini OT, Pak. Yang seperti ini, bentuk-bentuk seperti ini. Ya, mungkin. Tapi fisioterapi juga punya modal, yaitu latihan fungsional. Ya. Terapi latihan fungsional. Jadi yang seperti ini mungkin ya fisioterapi juga bisa melakukan. Tidak kemudian kalau latihannya aktivitas itu miliknya orang. Ya. Apalagi objek formal fisioterapi kan gerak dan fungsi. Tidak hanya gerak, tapi gerak yang fungsional. Ini adalah latihan fungsional. Ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, sehingga kemudian Anda bisa desain banyak sekali ya aktivitas-aktivitas latihan yang seperti itu. Termasuk bermain laptop, bermain HP seperti itu, Pak. Ya mungkin saja. Main video game juga, Pak. Iya. Sekarang juga sudah ada terapi robotik dan virtual reality ya, seperti bermain game.
pertanyaan tentang latihan-latihan dalam posisi duduk? Oke, tidak ada. Nah, yang berikutnya adalah duduk ke berdiri. Nah, latihan duduk ke berdiri. Gak ada, tak pas ya. Latihan duduk ke berdiri.